Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa arsala ar-riyaha lawaqih fa anzalna minas samaa'i maa'an fa asqaynakumuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdash syakirin wa ashkuruhu syukraz zakirin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sahabat Rumai dimanapun berada yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan di tengah hiruk pikuk kota dengan kesibukan dan dengan segala hiruk pikuk gemerlapnya, ada saat-saat di mana jiwa kita merindukan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar jajanan takjil. Di penghujung sore Ramadan ini, ketika matahari mulai merangkak turun di ufuk barat, terbentang waktu yang sangat begitu istimewa. Saat-saat mustajab dengan kita berdoa, saat-saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dari pintu-pintu langit seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Namun kebanyakan kita, termasuk saya pribadi, yang sering sekali lalai untuk mengisi waktu ngabuburit hanya dengan berburu kolak, berburu es batu, ataupun berburu gorengan dan lain semacamnya. Padahal di luar sana terbentang ayat-ayat kauniyah Allah Jalla Jalaluh yang tidak kalah agungnya dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Langit yang berubah menjadi warna jingga, pohon yang tertiup angin, burung yang kembali ke sarangnya, semuanya sedang bertasbih kepada Sang Pencipta. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Ayat yang agung ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat yang sangat monumental, yang mana diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatnya dan beliau menangis hingga air matanya membasahi kain dan juga terjatuh ke tanah. Ketika itu sahabat Bilal bin Rabah datang untuk mengumandangkan azan subuh, dan beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menangis terseduh-seduh, dan Bilal pun bertanya dengan heran, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura wa kaifa la abki wa qad anzalallahu 'alayya laylata ayatin wailun 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 liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan bagaimana aku tidak menangis, sedangkan pada malam ini Allah telah menurunkan ayat-ayat kepadaku? Maka celakalah dan celakalah orang-orang yang membacanya namun ia tidak merenungi dari apa yang Allah sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga oleh Allah saja menangis terseduh-seduh.
merenungkan dari segala penciptaan yang Allah ciptakan untuk umatnya, untuk hamba-hambanya. Lalu bagaimana dengan kita yang hatinya sering keras dan juga sering lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para ulama menjelaskan bahwa tadabbur secara bahasa berasal dari kata dubur atau belakang. Maknanya adalah merenungkan sesuatu dengan melihat akibat dan dampaknya hingga ke belakang. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, beliau mengatakan bahwa tadabbur adalah memperhatikan setiap ayat dengan pemahaman yang begitu mendalam untuk mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu anhu dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "Laisa syai'un anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'an bitadabburi wat tafakkuri." Kata beliau, bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat, tidak ada sesuatu yang lebih indah, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi hati kita daripada membaca Al-Quran dengan mentadabburinya dan juga mentafakkurinya. Sahabat rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik yang memahami betul bagaimana membaca alam semesta ini. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat muda yang kelak menjadi perawi ribuan hadis, sejak kecil sudah terbiasa merenungkan dari suatu alam yang ia rasakan. Diriwayatkan dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu saat beliau kecil sering pergi ke kebun milik ayahnya. Di sana ia menghabiskan waktu untuk menikmati hembusan angin yang bertiup di antara pepohonan kurma, merenungkan bagaimana penciptaan langit yang cerah, merenungkan bagaimana air yang mengalir, dan merenungkan bagaimana burung-burung yang mengepakkan sayapnya dan dengan imajinasi yang segar. Jabir radhiyallahu an membayangkan kebesaran Sang Pencipta. Pengalaman merenungkan alam ini tidak membuatnya menjadi pemimpi, justru membentuk pribadinya menjadi seorang yang cerdas dan berwawasan luas. Kelak, sahabat Jabir radhiyallahu an bukan hanya hafal Quran dan mengamalkannya isinya, tapi beliau juga menjadi seorang yang menghafal hadis, bahkan lebih dari 1400 hadis yang beliau hafalkan. Masya Allah. Hadirin sahabat rumah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Madza a'rifu annaka nabi?" Maka dengan apa aku bisa mengetahui bahwasanya engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Kabarkan padaku jika aku memanggil tandan dari pohon kurma ini, apakah engkau akan bersaksi bahwa aku Rasulullah?" Maka si badui itu pun menjawab, "Baik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil tandan kurma itu. Dengan izin Allah, tandan itu turun hingga ke bumi, lalu berjalan menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berada di hadapan beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada tandan tersebut, "Kembalilah ke tempatmu." Dan tandan itu pun kembali ke tempatnya. Melihat kejadian itu, orang badui tersebut masuk ke dalam Islam dan bersyahadat. Syekh Abdul Mun'im dari Maroko dalam kajiannya menjelaskan bahwa hadis itu menunjukkan bahwa Allah menundukkan alam semesta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alam semesta ini hidup dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat dan kisah di atas, setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama, yaitu alam adalah ayat-ayat Allah yang terbentang, sebagaimana Al-Quran adalah ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang tertulis. Maka alam semesta adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terhampar untuk kita rasakan. Keduanya harus kita baca, kita pelajari, dan kita renungkan. Karena Al-Quran diturunkan agar kita mentadabburinya, dan alam diciptakan agar kita memikirkannya.
Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa merenungkan ciptaan Allah adalah ibadah yang paling utama. Ma'asyiral muslimin, sahabat Rumai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu tadabbur alam untuk menguatkan iman kita. Para ulama salaf ketika membaca Al-Quran, jika hati mereka tidak hadir, mereka akan mengulanginya berkali-kali. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahwasanya sebagian ulama salaf ketika membaca satu ayat tapi hatinya tidak dalam keadaan hadir, maka mereka akan mengulangi dan mengulanginya sampai benar-benar bisa merasakan apa pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Demikian pula dengan alam. Jika kita melihatnya tanpa perenungan, kita hanya akan mendapat gambarannya saja, bukan hakikat keimanan di balik keimanan kita. Sahabat Rumai yang dimuliakan Allah. Adapun yang ketiga adalah waktu sore, adalah waktu yang sangat begitu istimewa. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa waktu menjelang maghrib di hari Jumat adalah waktu yang sangat begitu mustajab. Para ulama memperluas pemahaman ini bahwa waktu menjelang berbuka puasa secara umum juga merupakan waktu yang sangat mustajab. Sayang jika kita isi dengan kegiatan yang sia-sia. Para ulama pun memberikan solusi untuk mengembalikan tadabbur nature dalam mengabuburit kita. Yang pertama adalah konsep safari maghrib ala para ulama. Syekh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, beliau mengatakan untuk meluangkan waktu berjalan-jalan di tempat terbuka sembari berzikir dan merenung atas segala penciptaan Allah Jalla Jalaluh, bukan hanya untuk berburu tajil, tapi juga untuk berburu ketenangan jiwa. Beliau mengatakan, sesungguhnya di balik langit yang biru, langit yang indah, di balik awan yang berarat, di balik gunung yang menjulang, ada zat yang maha agung yang menciptakan semuanya. Maka renungkanlah. Sahabat Rumah yang dimuliakan Allah. Adapun yang kedua yaitu tadabbur berjamaah. Kita ajak keluarga atau teman untuk ngabuburit di taman atau mungkin di tempat yang terbuka. Duduk bersama, kita melihat matahari yang terbenam, lalu kita berdiskusi. Apa yang bisa kita pelajari dalam alam ini? Ini akan menjadi momen edukatif sekaligus spiritual yang luar biasa. Seperti yang dianjurkan oleh para penggiat kajian bahwa Ramadan adalah waktu tepat untuk refleksi dan perbaikan diri. Hadirin jamaah Rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu membaca alam sambil membaca Al-Qur'an. Jika kita mendengar Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho, beliau mengatakan bahwasanya dalam kajian tafsirnya sering mengaitkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan fenomena alam. Misalnya ketika membaca surat Ar-Rahman tentang matahari dan bulan, beliau menganjurkan untuk keluar dan melihat keduanya. Atau ketika membaca surat An-Nahl yaitu tentang lebah, maka beliau menganjurkan untuk melihat bagaimana lebah bekerja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mari kita berpraktik tafakkur yang terstruktur. Kita luangkan waktu kita 10 sampai 15 menit sebelum maghrib untuk duduk tenang di tempat yang terbuka. Matikan ponsel kita. Kita lihat bagaimana langit berubah warna dari biru ke jingga dan ke gelap. Bagaimana angin berhembus dan pohon bergoyang, bagaimana burung-burung terbang pulang ke sarang, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur ini semua tanpa cacat sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La tazula qadama bani Adam yaumal qiyamah min 'inda rabbih hatta yus'alu an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa malihi
min aina iktasabah wa fima anfaqah wa madza amila fima alima. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti dari sisi Tuhannya, sehingga ia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, yaitu tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, yaitu tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Dan berikutnya adalah tentang apa yang telah ia amalkan dari semua ilmu-ilmunya. Hadis riwayat Tirmizi. Termasuk ilmu tentang alam ini akan kita bertanggungjawabkan. Apakah kita hanya melihat sebagai pemandangan, ataukah sebagai ayat Allah yang menambah keimanan kita? Saudaraku, sahabat Rumai yang dicintai Allah, ngabuburit bukan sekedar tradisi mengisi waktu. Ia adalah kesempatan emas yang Allah berikan setiap hari di bulan mulia ini. Jangan biarkan waktu yang mustajab ini berlalu tanpa makna. Maka mulai hari ini, mari kita ubah paradigma ngabuburit kita. Ya tidak salah membeli takjil, itu sunnah dan menyenangkan. Tapi jangan jadikan itu menjadi tujuan utama kita. Jadikan alam sebagai guru, jadikan langit sebagai Al-Quran yang terbuka, jadikan angin sebagai pengingat bahwa hidup ini sementara, dan jadikan tenggelamnya matahari sebagai isyarat bahwa akhirat adalah tempat kembali yang abadi. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, beliau mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab-azab-Mu, wabil khusus azab neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba yang tidak buta hati. Lihatlah alam dengan mata iman, renungkanlah dengan akal yang jernih, dan resapilah dengan jiwa yang haus akan ma'rifatullah. Maka di sanalah kita akan menemukan bahwa Ramadan bukan sekedar bulan lapar dan dahaga, tapi bulan di mana hati kembali hidup dan jiwa kembali terhubung dengan Sang Pencipta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berakal, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersabar, yang selalu merenungkan ciptaannya, dan yang selamat dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.